Guru yang benar itu bukan yang ngajari ilmu nahu, bukan yang ngajari ilmu fikih. Ahli bahasa, ahli fikih walaupun orang fasik bisa. Guru yang benar adalah yang ngajari kamu untuk tidak sombong, yang ngajari kamu untuk tidak riya, yang ngajari kamu untuk zuhud di dunia, yang ngajari kamu kekuatan iman, yang ngajari kamu bisa menghargai sesama muslim, yang ngajari kamu tawadhu, yang mengenalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu mandi, ahli sholat, Masya Allah banyak nangis. Qasidah tok itu banyak orang tobat ya. Kenal Kiai Hamid kan? Bukan ada khutbah, tenang baca qasidah ya arhamar rahim, akeh sing tobat. Kenapa? Karena dia dakwah bukan sekedar dengan ucapan. Sebelum dia berucap sudah mengamalkan ilmunya. Mandi. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bil ali al khandri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam majelis di perguruan untuk bersama mengkaji ilmu agama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan. Mudah-mudahan malam ini membawakan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah iman dan Islam di dalam qalbu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, saya sampaikan berulang kali, di sini kita belajar bersama. Jadi saya pun juga masih belajar ya, karena saya tidak sekali-kali berani mengaku menjadi guru ya, karena kita semua tahu hakikat guru ialah yang mempunyai ilmu itu sendiri, yang maha hidup, yang laisa, yang nyata ke dalam diri, dikatakan Muhammad hakiki. Itulah guru sejati kita ya. Jadi kita duduk bersama, belajar bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah. Malam ini kami akan mengangkat tema sebab seorang salik yang terhijab dalam suluknya.
salik, seorang yang berjalan menuju kepada Tuhan yang Maha Suci, terhijab, terdinding, ya, dikarenakan salah satunya ialah kotornya hati kita. Yang kedua, banyak kelalaian yang masih kita jalani. Yang ketiga ialah terlalu cintanya kita kepada dunia. Dan yang keempat, dan yang terberat, dan yang tidak diampuni, dan yang malam ini ingin kita bersihkan ialah menghilangkan syirik yang tersembunyi, ya, syirik khafi, ya. Kalau syirik jali yang nyata, mudah dilihat, ya, itu nanti akan kita bahas, ya. Jadi kita sebagai murid dikatakan salik, yang menuju kepada Tuhan yang Maha Suci. Disitulah dikatakan suluk, ya. Harus selalu waspada, harus selalu hati-hati, karena jalannya licin. Kalau kita tidak selalu waspada, akan mudah tergelincir, ya. Tergelincir dari yang pertama tadi ialah kemalasan, ya. Malas ialah salah satu sifat yang akan mengendorkan keimanan seorang suluk, seorang salik itu tadi di dalam suluknya menuju kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Malas, kalau dituruti akhirnya malas belajar ilmu agama, ya. Malas mendatangi majelis-majelis ilmu, malas mendekati guru-guru mereka, malas jihad kepada diri sendiri, ya. Malas banyak sekali uraiannya, ya. Kalau malas belajar, akhirnya yang menonjol kepada seorang salik ialah kebodohan. Maka kebodohan itu yang nantinya membuka pintu yang sangat lebar terhadap kelalaian. Oleh sebab itu, ketika muncul rasa malas untuk belajar, harus dilawan. Karena belajar ini hukumnya fardu ain, wajib, ya. Karena manusia sekarang ini terbalik, kalau kerja setiap hari ketakutan kalau tidak masuk, kalau di apa ketakutan, kalau urusan perut ketakutan, ya. Rajin bekerja untuk dunianya, ya. Nah, untuk akhiratnya dilupakan, ya. Setiap hari bangun pagi yang dipikirkan kerja, prestasi, tapi ibadahnya, belajarnya, mengajinya yang mungkin di majelis-majelis manapun terkadang ada sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali, ya. Kecuali kita ada keperluan, tidak masalah, ya. Itu yang rajin belajar. Karena dengan rajin belajar inilah yang menjadi salah satu sebab naiknya keimanan kita, ya. Belajar, datang ke majelis, dapat berkah, ketemu guru, berkah juga. Karena mendekati guru yang dicari ini keselamatan.
bukan kekayaan, bukan yang lain-lain. Nah, itu selamat, karena itu yang penting, selamat di dunia, selamat di akhirat, ya. Karena kenapa dikatakan penting keselamatan ini melalui jalan ilmu? Ialah ketika manusia tidak sadar hidupnya sedang menuju ke alam kematian, dia tidak tahu nanti di sana selamat atau sebaliknya. Nah, seperti ini yang harusnya kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena nyata bahwa dengan malas belajar, akhirnya semakin tebal hijab atau dinding antara kita dengan Tuhan kita. Karena apapun kata malas itu tidak baik untuk kemajuan spiritual, kerohanian, pencerahan diri kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya ialah kelalaian, ya. Manusia kebanyakan salik, ya, di dalam suluknya lalai di dalam menjaga kewajiban dan amanahnya. Ya, seperti itu. Ya, yang nomor 2 ini, kelalaian ini nanti berhubungan dengan yang ketiga dan keempat dan yang kelima, ya. Kalau sudah lalai, yang tadi disebabkan malas belajar, banyak lalai, akhirnya tidak amanah, ya. Lalai itu adanya di dalam rohani kita, tidak bisa dipandang secara fisikly kita, ya, secara batin dan secara rasa. Karena banyak sekarang manusia yang gugur keimanannya, keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disadari. Okay. Islam hanya indanas diakui di sisi manusia, ya, sholat, syahadat, ya, puasa, berzakat, dan kalaupun mampu umroh atau menunaikan ibadah haji. Itu secara syariat terlihat secara fisik Islam di sisi manusia, tapi kebanyakan gugur di sisi Tuhan yang Maha Esa. Keislamannya kenapa? Lalai. Di dalam sholatnya lalai, ya. Karena berawal dari yang pertama tadi, malas belajar, akhirnya tidak paham. Karena tidak paham, banyak lalai. Lalai jati dirinya. Ketika mendirikan sholat, badannya berkiblat ke Mekah, hatinya kiblatnya ke dunia, hatinya kiblatnya ke nafsunya, hatinya kiblatnya ke ambisinya. Lalai, tapi orang tidak tahu. Ini yang bahaya. Ini yang nanti kaitannya kami jelaskan ialah dikatakan syirik yang halus, syirik yang tersembunyi. Maka kita jangan menyepelekan, jangan kita meringankan yang dikatakan syirik. Sekecil apapun syirik. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.